Oke, Anda bisa ini, bisa foto ininya, sebagai bukti bahwa kita telah bimbingan gitu, bimbingan Iya, pertama. Pak. Yang jadi permasalahan adalah saya juga sebenarnya dosen baru ya, baru bergabung tahun 2020 ini, gitu. Kemudian baru diberikan kelas itu ya sekarang, gitu ya. Baru diberikan kelas untuk membimbing gitu ya, diberikan kelas, diberikan mahasiswa untuk membimbing. Jadi 2020 awal saya masih sebagai dosen tidak tetap dulu tuh, gitu ya. Nah, jadi baru masih ngajar-ngajar biasa, berikutnya sekarang sudah mengajar dan membimbing. Oke, nah, ini tanda bukti bahwa kita telah bimbingan dan nanti di tulisan catatan recording bimbingannya kamu tulisnya jangan jangan ini ya, bimbingan bab satu revisi bab satu jangan kayak gitu, tapi apa yang kita bahas di dalam itu kalau uraian itu ya. Jadi supaya Iya, Pak. jelas. Jadi nanti kamu tulisnya supaya jelas. Basically saya belum menerima email apapun dari fakultas terkait SK, makanya saya minta SK-nya. Pasti mahasiswa udah punya dan thanks Kelvin sama Revi udah kirim gitu ya. Dan berikutnya saya juga belum menerima ini ya nih, apa sih namanya? Belum menerima buku panduan. Jadi saya nggak tahu panduan di sana seperti apa. Kalau kamu punya, tolong dikirim segera gitu, supaya kita mudah proses apa-apanya gitu ya. Saya sudah berapa kali minta itu akan dikirim, tapi masih belum juga gitu. Dari dari kita juga belum ada sih, Pak. Kita juga belum megang, belum dapat. Oh gitu. Lalu gimana? Iya, Lalu, makanya halo Tasya. makanya Hmm. makanya kita di bab satu ini sempat rada bingung juga Pak saya sama Kelvin, sempat Hmm. rada buta sama skripsi karena memang belum ada panduannya itu. Loh, bukannya ketika kamu memilih mata kuliah skripsi atau panduan-panduan dari mahasiswa sebelumnya, apakah sudah ada atau belum? Iya, jadi kan memang sebelum mata kuliah skripsi ini kita ada mata kuliah wajib syarat untuk mengikuti skripsi ini kan Pak. Nah, itu kebetulan saya belum ambil semester kemarin, jadi dibarengin sama semester ini. Jadi kita saya sendiri hanya berpegangan sama skripsi-skripsi sebelumnya gitu Pak. Jadi apa referensi dari skripsi-skripsi sebelumnya. Jadi kamu ngelihat dari apa skripsi yang ada yang sebelumnya gitu ya? Iya, Oke, tapi ini enggak, kamu pernah minta nggak ke kakak kelas buku pedomannya gitu, pedoman penulisan skripsi? Gitu. belum pernah minta sih Pak. As a logiknya ya, secara logikanya nih, buku pedoman skripsi karena Universitas Bayangkara ini udah lama ya, harusnya ada gitu. Kecuali Universitas Bayangkara baru gitu. Nah ini kan universitas lama ya, kurang kurang tahu fakultas. juga kalau soal itu. Oke. Dan yang berikutnya juga apa sih namanya? Kecuali ada perubahan hal-hal yang agak itu, makanya agak lambat prosesnya gitu. Nah, jadi mahasiswa harus tahu, itu harus tahu. Berarti Kelvin nggak punya, Revi juga nggak punya nih. Belum. Belum. Oke. Oke, Tasya. Saya ke Ya, Pak. Tasya terlebih dahulu. Salam kenal ya Tasya ya. Ini Dalam kenal, saya. Pak. Oke. Jadi Tasya, problemnya di mana Tas? Problemnya saya belum ngambil, Pak. Terus Oke. ini saya gimana nih, Pak? Belum ngambil mata kuliahnya, tapi saya disuruh ikut bimbingan gitu, Pak. Apa saya Oke. lanjut bimbingan sama Bapak di sekarang, apa nanti aja semester yang akan datang pas saya ngambil mata kuliahnya, Pak? Oke, baik. Bingungnya di situ. Oke, ini kita discuss sama Kelvin sama Revi. Kelvin sama Revi sudah mengambil mata kuliahnya itu. Sudah. Sudah Pak. Makanya turun SK-nya ya. Makanya Mm-mm. turun SK itu ya. Natasha kok bisa dapat SK tanpa memilih mata kuliah itu? Nah, nggak tahu, Pak. Saya bingung. Oke. Lewat Saya jalur boleh bantu apa? jelasin nggak Pak? Oke, silakan Revi. Oke, jadi kenapa si Tasya ini semester 7, berapa? Kak. Semester 7. 7 ya benar. Jadi kemarin itu di bulan Juli kita diminta untuk pengajuan judul Pak. Semua. Oke. Nah, tapi menjelang KRS di bulan September kemarin ya Tasya ya. Iya. Hmm.
H-1 menjelang pengisian KRS, kita belum juga mendapatkan keterangan bahwa judul kita itu di ACC, Pak, sama fakultas. Jadi Ya. banyak anak-anak dan pengumpulan judul itu diminta anak-anak 2017 dan 2016. Oke. Jadi anak-anak 2017 ini masih bingung, Pak. Kayak harus ngambil skripsi atau enggak. Padahal judulnya juga belum ke ACC. Jadi kebanyakan dari mereka tidak mengambil skripsi itu karena belum ada keterangan judul di ACC atau enggak. Setelah ada pemberitahuan pengisian KRS dan KRS sudah disetujui oleh fakultas, baru keluar judulnya, Pak. Dan itu mungkin problem yang terjadi di Tasya kayak gitu. Ya Pak, kebanyakan kayak gitu Pak. Oke, tetapi KRS-nya Tasya nggak ngambil ya? Tasya nggak Enggak. ngambil. Enggak, Oke. Pak. Oke, nanti coba cek teman-teman yang lain apakah mereka mengikuti bimbingan nggak dengan dosen-dosen yang lain, itu PR-nya. Gitu. Biar rata kali ya Pak. Ya yang nasibnya sama kayak kamu tuh. Sama Pak, semua juga rata-rata begitu Pak. Iya, kalau Revi kan jelas, I-Tech, saya ambil skripsi, oke, dan itu ini permasalahannya sepertinya permasalahannya dari ini ya, dari sistem nih. Sistem nih kan baru di ini lagi nih, update segala macam gitu. Kemudian tiba-tiba tabrakan, kemudian itu kayak sepertinya sih. Terus, tapi saya nggak mau menduga-duga dulu karena juga ini first time saya gitu, first time saya di sini gitu. Kan biasanya kalau sistem udah, tapi PR-nya gini Tasya, kamu Ya, Pak. bisa ngambil skripsi sudah melampaui mata kuliah yang diwajibkan. Ada yang belum sih Pak, kan saya baru ngambil seminar Pak. Ya. Nah ini logika ya. Jadi kalau kita ngambil skripsi berarti ada mata kuliah yang wajib sebelum skripsi itu tuh ada. Kan kalian punya buku pedoman buku pedoman kuliah kan? Punya kan? Buku ada Pak. Ya, jadi kalian tahu berapa SKS yang harus kalian udah tempuh, itu kan tahu kan? Tahu Pak. Ya, itu dapat kan buku itu? Ada bukunya atau enggak ada gitu? Atau cuma PDF aja atau cuma Ada informasi PDF-nya aja? doang, Pak. Atau cuma informasi aja? Berbentuk PDF. Berbentuk PDF. Jadi kalian tahu mata kuliah dari semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8. Ketika Anda masuk kalian udah tahu tuh distribusi mata kuliah itu. Udah tahu. Oke. That's great gitu. Nah, itu yang saya belum, makanya saya juga agak sedikit bingung. Saya sekarang jadi pembimbing akademik juga, saya belum tanya nih sama mahasiswa saya gitu ya. Apakah mereka punya nggak buku pedoman itu gitu. Soalnya dosen itu dibaginya itu per semester. Jadi kita tahu distribusi mata kuliahnya yang di semester itu aja, jadi semester ganjil ya diganjil, semester genap ya digenap gitu, itu yang. Jadi berarti kalian udah di awal masuk kuliah, kalian udah tahu kan semester 1, 2, 3, 4, 5 mata kuliahnya apa aja gitu. Tahu Pak. Jadi udah tahu ya, udah tahu itu. Iya. Jadi nggak per semester kalian baru tahu mata kuliah yang mau diambil gitu ya. Enggak ya. Jadi udah tahu semua, berarti benar ada buku panduannya. Nah, untuk mencapai skripsi gitu ya atau bimbingan itu berarti Tasya udah melewati berapa SKS? Baru 116, Pak. Iya. Nah, itu wajibnya berapa tuh, Revi? 144. 144. Iya. Secara logika berarti Tasya masih belum memenuhi untuk bisa ikut syarat gitu. Berarti semester yang akan datang aja, Pak. Iya, ini mesti dikomunikasikan dulu ke fakultas. Tapi yang dikomunikasikannya adalah pertama Tasya bilang bahwa saya masih belum sampai ini loh Bu, tapi saya dapat SK ini gitu. Nah ini mesti dikomunikasi, jadi mahasiswa harus bisa itu. Ya sebenarnya saya sudah boleh langsung skripsi atau tidak. Artinya secara persyaratan SKS kamu belum memenuhi. Bentar, Revi itu 144 itu lulus Revi? Lulus Pak. Iya, berarti untuk ngambil bimbingan itu sebelum 144. Oh iya Pak, kemarin pas
Nah, Itu gitu yang ya. dibilangin di bawah 144 gitu. Jadi 144 itu sama skripsi. Betul, iya maksudnya Jadi sebelum berarti untuk mencapai total kamu lulus itu 144 harus mencapai 144. Berarti untuk bimbingan skripsi sebelum 144 berarti berapa paling kan ada paling minim sama paling maksimum gitu. Berapa ya kemarin? Saya nyatet tapi saya lupa, lupa. Jadi misalnya kalau dulu kan saya pernah mengajar juga di kampus lain kan begitu. Jadi minimum 126 gitu ya. Mencapai 126 SKS itu udah bisa skripsi. Meskipun dia ada mata kuliah yang kelewat-lewat misalnya gitu. Tapi udah mencapai 126 nih gitu. Nah, itu bisa skripsi atau mencapai 100 rata-rata sih, bukan 126. 136 rata-rata itu di 136 atau 130 gitu. Jadi berarti kan sisa itu berapa SKS untuk mencapai 144 SKS ya. Jadi di 130 dia udah bisa gitu. Meskipun ada berarti kalau 14 SKS itu kita bagi 3 berapa? Kira-kira? Kita bagi 3. Sekitar ada 2 mata kuliah. Skripsi itu 6 SKS ya? Iya, Pak. 6 Ya, SKS, Pak. 6 SKS. Berarti ada 6 SKS lagi mata kuliah. Berarti 2 mata kuliah plus 2 mata kuliah plus skripsi itu. Jadi ketika dia mau ngambil skripsi gitu ya. Ketika dia mau ngambil skripsi, dia harus mencapai 130 itu dulu gitu ya. Berarti ada 2 mata kuliah yang belum diambil, itu oke, bisa jalan. Tapi kalau misalnya kurang dari 2 mata kuliah gitu ya, atau 3 mata kuliah masih belum bisa ngambil skripsi. Jadi kayak gitu. Biasanya ada aturan itu gitu. Karena dengan logikanya adalah dia belum menempuh berapa kan semester 1 terkait dengan semester 2, semester 2 terkait dengan semester 3, terkait dengan semester 4 gitu ya. Masa iya orang baru dari semester 4 aja terus tiba-tiba bisa langsung skripsi, kan nggak mungkin gitu. Iya, kalau nggak ada minimum ya, nggak ada minimum itu SKS yang sudah di. Nah, itu yang harus Tasya pahami tuh. Berapa tuh minimumnya tuh, Tas? Ya udah, Pak, saya semester yang akan datang aja, Pak. Lagian dari SKS-nya juga kurang maksimal, Pak. Iya, enggak, ini kita untuk belajar sama-sama jadi supaya bisa ngasih tahu nih minimumnya berapa. Nanti saya akan tanyakan kembali, ini makanya saya record juga. Tasya, kamu bisa screenshot gitu ya sebagai bukti bahwa sudah berkenalan, bertemu dengan saya gitu. Oke, Pak. Gitu. Ya. Jadi di situ ya. Oke. Tadi ada lagi yang baru masuk, siapa namanya ya? Yang baru bergabung gitu, tetapi itu yang ngundang siapa? Kelvin atau dia masuk sendiri? Itu kayak semacam link gitu, Pak. Kan saya kirim linknya, link grup gitu ke grup skripsi gitu. Oke. Tapi dia nggak nuwun sewu ya. Bapak langsung masuk, Pak. Langsung masuk terus nggak itu. Tapi tadi ada yang WhatsApp saya, tapi saya nggak balas. Mungkin dia masuk itu sendiri gitu. Tapi kenapa nggak ngomong di grup? Oke, it's okay Tasya, kamu boleh gabung untuk pertama ini. Tapi nanti pastikan kembali bahwa sebenarnya sudah boleh bimbingan atau enggak, kemudian mencukupi atau enggak itu Tasya harus tanyakan lagi ke fakultas ya, Tasya ya. Oke, Pak. Oke, kita masuk ke bab satunya dari Revi dulu nih. Revi nih. Sudah ngeliat belum? Udah, Pak. Oke, terus gimana, Rev? Iya, salah. Saya juga bisa respect dong, Pak. Iya, salah. Oke, Revi mulai dari judulnya apa? Representasi kesenjangan sosial masyarakat Kampung Tirang pada film Turah. Oke. Berarti yang kamu pengen teliti objeknya apa? Masyarakat Kampung Tirang itu, Pak. Loh. Yang kamu teliti. Filmnya, Pak. Filmnya. Iya, maaf. Oke. Kita berangkat dari situ ya, Revi ya. Kita berangkat dari situ. Berarti yang kamu pengen teliti objeknya adalah film. Gitu. Cuma konsep yang pengen kamu garap adalah
kesenjangan sosial ya. Sosial. Kesenjangan sosial. Nah, lebih spesifiknya kampung itu karena di dalam film itu menceritakan itu. Jadi kamu berangkatnya dari prakatanya gitu ya, latar belakang itu kamu bahas dulu film. Iya, Pak. Ya. Jadi kamu bahas film sebagai representasi sosial, bukan kesenjangan sosial dulu kamu bahas gitu. Iya, Ya. Pak, maaf. Jadi oke, pahami nih, kamu catat ya. Jadi Iya. film sebagai representasi sosial dan budaya gitu misalnya, atau representasi, kalau nggak ada representasi sosial, representasi budaya gitu ya. Kemudian nanti dari budaya muncul sosialnya, kemudian dari situ baru masuk kamu ke kesenjangan sosial gitu ya, baru Iya, tuh. Pak. Nah, Tanpa lagi dicatat, Pak. setelah dari situ kamu jelaskan gitu ya, kamu jelaskan masalah-masalah yang muncul itu gitu. Nah, kesenjangan sosial jangan terlalu banyak, terkait film juga jangan terlalu banyak, cukup satu halaman gitu ya. Jadi kamu ngomongin film satu halaman, kemudian baru film sebagai representasi sosial ya. Itu yang itu ya. Jadi kamu jelas. Jadi kita ngomongin latar belakang penelitian. Jadi latar belakang penelitian, ada film membahas film akhirnya menjadi sebagai representasi sosial. Dari representasi sosial masuk ke dalam apa namanya? Isi di dalam sebuah film itu gitu, kemudian menceritakan tentang kesenjangan, kemudian masalah-masalah yang muncul itu gitu. Jadi kayak gitu. Iya, Pak. Masalah-masalahnya gitu. Saya belum pernah nonton film ini, so I think it's good kamu pilih film ini. Saya nggak tahu ini film dokumenter atau film apa. Itu film layar lebar, Pak. Tapi memang nggak terlalu terkenal di Indonesia. Oke, oke, kamu nggak tahu jenis film nih. Saya tanya dokumenter. Bapak nanya apa sih, Pak? Oh, dokumenter. Bukan, Pak. Itu film. Oke, pahami dokumenter. film ya. Iya. Ada film Iya, Pak. yang sifatnya dokumenter, ada film yang emang entertain, kemudian ada film yang autobiografi gitu. Itu jenis-jenis itu. Jadi kamu pahami film terdiri dari apa, apa. Sehingga kamu ketika membicarakan bahwa ini representasi sosial, ini berdasarkan ini itu. Klasifikasi film itu gitu loh. Ya. Jadi gitu, Iya, Pak. Revi. Ya, Pak, mohon maaf, Pak. Ini ceritanya tentang apa? Balik lagi tuh. Ceritanya itu tentang menceritakan masyarakat yang tinggal di salah satu kampung, tapi kampung itu jauh dari kata layak gitu loh, Pak. Sebenarnya jarak kampung ini sendiri tidak jauh dari perkotaan kota Tegal, tapi kampung ini benar-benar diisolasi dan tidak diperhatikan oleh pemerintah. Ini kayak dokumenter bukan sih? Enggak. Bukan, Pak. Bukan. Oke. Tapi memang diangkat realitanya dari realita yang ada di kampung tersebut, dan kampung itu memang benar ada gitu, Pak. Judulnya itu Turah. Iya, Turah itu salah satu tokoh yang memerankan salah satu tokohnya di film itu gitu. Jadi dia kayak tokoh utamanya di film Turah itu. Patayana bukan? Apa? Turah Patayana bukan? Bukan, Pak. Turah doang. Turah. Kamu tahu kan YouTuber Turah Patayana? Nggak tahu, Pak. Oh iya. Ada YouTuber namanya Turah Patayana. Dia sekolah di Rusia tuh. Gitu. Oke, pemilihannya boleh karena apa sih namanya, ada sisi menarik di situ. Cuma kamu nanti, jadi kesenjangan sosial itu sebagai konsep ya. Nanti di teori di bab 2 itu teoretis itu kan ada konsep. Saya nggak tahu nih dia. Iniannya nih panduannya saya nggak tahu. Jadi ada konsep, biasanya ada konsep, ada teori. Nah, kamu taruhnya di konsep kesenjangan sosial. Nah, kesenjangan sosial seperti apa, dan itu karena ini merepresentasi kesenjangan sosial, jadi nanti judulnya representasi kesenjangan sosial dalam film ya. Iya. Oke. Jadi nanti kamu harus tahu kesenjangan sosial itu apa aja, itu segala macam gitu ya. Nah,
Tujuannya itu juga nggak jelas. Tujuan penelitiannya untuk apa? Tujuan penelitiannya Dari rumusannya kamu belum ngedapetin masalahnya apa sebenarnya yang saya tahu tuh. Dari rumusannya kamu belum tahu tuh apa yang mau dirumusin masalah-masalahnya gitu. iya, Tujuannya apa tuh tadi? tujuannya untuk mengetahui bagaimana kesenjangan sosial yang terjadi pada masyarakat yang berada di Kampung Tirang. Iya, terus ngapain kamu ngeliat film ya? Nah, datang aja ke Kampung Tirang. Iya, ya. Benar juga. Kalau kamu ingin mengetahui gitu. Ya ke sana aja ya, Pak. Iya, kalau untuk mengetahui terusnya orang udah tahu nih, terus fungsinya apa tuh? Manfaat, Nggak kan ada benefitnya manfaat itu. Iya, kan udah tahu ya, Pak. Maaf, Pak. Loh, kok maaf, nggak apa-apa, ini kita discuss. Jadi itu yang nggak dapet. Berikutnya kamu waktu itu saya sempat nanya sebenarnya penelitian mau menggunakan apa? Kamu bilang semiotics ya? Iya, semiotika. Oke. Roland Barthes, siapa Pak namanya? Oke, Roland Barthes. Iya, itu Roland Barthes, Oke. Pak. Paham nggak Roland Barthes itu kayak gimana? Apa beda Roland Barthes? Apa bedanya? Masih kurang paham, Pak, sebenarnya. Kenapa Makanya kok? saya, saya masih baca-baca. Itu dapat saran aja, Pak. Oke. Roland Barthes itu memang bisa untuk semiotics dan bisa untuk menelaah sebuah film, tetapi sebenarnya banyak kamu bisa pakai analisis framing gitu ya. Kamu bisa analisis wacana juga bisa. Analisis semiotik juga misalnya nggak harus Roland Barthes, pakai Peirce juga bisa pakai. Cuma nanti mesti dilihat dulu tujuannya apa gitu. Tujuannya itu sudah nampak enggak inian gitu. Jadi nggak bisa kita pengen nentuin pisau bedahnya ini nggak bisa, padahal tujuannya cuma ini gitu. Itu jadi nggak tepat gitu ya. Jadi permasalahannya di situ, kamu belum mampu merumuskan, kemudian tujuannya juga untuk mengetahui. Ya iya tahu, habis itu terus kalau udah tahu ngapain juga ngelihatnya dari film gitu. Ya datang aja gitu. Kalau misalnya kamu kalau misalnya kamu itu aja ditanya gitu sama penguji gimana? Bingung. Ya kan? Kalau kamu ditanya sama penguji kayak gitu gimana? Halo Francisca, diaktifkan dong videonya. Oke. Jadi di situ ya, tadi ikuti apa yang saya bilang, mulai dari film sebagai representasi sosial, kemudian masuk ke dalam representasi sosial, di dalamnya ada kesenjangan sosial gitu, kemudian ngebahas lagi masalah-masalah yang ada di dalam film, kesenjangan-kesenjangan yang ditampilkan dalam film ada apa gitu. Jadi jangan ngebahas terkait itu gitu ya. Terkait filmnya begini enggak perlu. Oke, itu Revi ya. Ya, terima kasih Pak sarannya dan masukannya. Oke. Masuk ke Kelvin. Oke, Kelvin, pengantar pertamanya kamu tentang ini kan ya, analisis nonverbal ya? Iya, Pak. Oke. Kenapa kok menarik nonverbal? Karena di dalam film-film ini Pak banyak pesan-pesan yang tersembunyi gitu Pak, yang menurut saya kayaknya menarik gitu untuk diteliti. Gitu. Iya, kenapa bukan yang verbal gitu? Menurut saya kalau yang verbal kan udah biasa Pak, kayak dia cara berbicaranya gitu kan. Saya pengen sesuatu hal yang baru gitu Pak. Oke. Sekarang coba kita pahami nonverbal itu apa tuh? Terdiri dari apa aja nonverbal itu? Nah itu kamu pengen nonverbal tapi verbal nggak tahu. Biasanya orang meneliti itu melihat adegan dan melihat ke apa sih nama dialognya. Jadi adegannya seperti apa, dialognya seperti apa. Itu sudah analisis verbal dan nonverbal langsung gitu. Nah, ini menarik gitu karena saya juga mau meneliti tentang sebuah sinetron yang di situ ada kicimpring gitu.
Tapi saya fokus pada kicimpringnya aja gitu. Kicimpring itu kan menjadi makna nonverbal sebenarnya. Gitu, makna nonverbal. Tapi kenapa kok nggak dialognya, nggak ininya? Saya cuma pengen kicimpringnya apa hal itu dimaknai segala macam, interpretasinya seperti apa, nanti penandaan berikutnya seperti apa, gitu. Jadi itu yang kamu pahami ya. Jadi nonverbal itu terdiri ada paralanguage nih, saya kasih tahu. Ada paralanguage. Berikutnya ada objek. Objek itu ada 4 poin. Nah, aku agak sedikit lupa. Kamu bisa lihat video saya di komunikasi politik tuh. Di komunikasi politik kita ngomongin pesan nonverbal gitu ya. Kamu bisa nonton YouTube saya tuh. Kamu nonton aja mata kuliah itu. Berikutnya pokoknya ada 4 poin, kemudian ada environmental. Itu ada environmental, ada itu apakah ini semua mau diteliti secara nonverbal ataukah kita pengen nanti sudutin lagi fokusnya. Gitu loh. Jadi kita pengen menganalisis nonverbal, kemudian kita fokusin lagi. Oh, saya fokusin lagi nonverbalnya yang paralanguage. Oh, itu semakin menguncup gitu. Tapi ya bisa menjadi sulit. Bisa menjadi sulit itu penelitian itu. Semakin kecil tapi semakin sulit karena apa sih? Kamu akan melihat ya misalnya berdasarkan ekspresi matanya. Kamu melihat ekspresi matanya aja tuh. Kalau misalnya paralanguage gitu. Oh, paralanguage tuh ini gitu ya. Misalnya kalau misalnya pakai environmental artinya hal-hal setting-setting tempat-tempatnya. Jadi kamu misalnya pengen melihat nonverbalnya itu dari tempat yang digunakan. Ada tempat A, tempat B, tempat C gitu. Jadi di tempat ini di jamnya sekian di siang, kemudian kamu bentuk arahin itu gitu. Nah, itu kan menarik tapi berat. Karena nggak ada adegan, kamu nggak neliti adegan loh, kamu nggak neliti adegan, kamu nggak neliti dialog tuh, kamu nelitinya nonverbalnya tuh, yang environment, yang settingnya. Berarti setting itu kalau kita ngomongin setting itu ada waktu, ada place gitu. Jadi kita pengen lihat place ininya. Misalnya kamu nonton film Mission Impossible, itu kan tempatnya banyak-banyak tuh. Mission Impossible ada di A, ada di B, ada di C, ada di D. Oke, kamu neliti tempatnya, kamu neliti harinya, siangnya. Misalnya apakah itu siang, apakah itu malam, apakah itu kemudian berdampak kepada itunya, misalnya itu tuh menarik. Tapi it's not easy gitu. Nggak easy karena tidak ada dialog, tidak ada itu, kamu mencoba menghubung-hubungkan itu agak susah. Kalau misalnya nonverbalnya ke situ gitu. Tapi kalau nonverbal, semua yang nonverbal, baik environmental, baik body language gitu, ada body language gitu ya, ada apa sih namanya, ada yang sifatnya paralangnya itu paralanguage ya, expression mata itu segala macam, lirikan itu kamu coba hubung-hubungkan without kamu ngomongin dialognya, itu bisa terhubung, tapi amat sangat detail sekali gitu, scene per scene-nya itu gitu. Jadi itu dia. Jadi pahami dulu nonverbalnya itu. Kenapa kok memilih nonverbal gitu. Nanti fokusnya difokuskan lagi tuh nonverbal yang apa? Apakah seluruh nonverbal gitu ya, ataukah tidak gitu. Berikutnya. Di latar belakang saya seperti apa Pak? Ya. Di latar belakang saya diceritakan apa dulu Pak? Kira-kira. Kalau latar belakang kamu tadi kan saya kuningin ya. Iya, ya, ada yang saya kuningin, artinya itu kamu sebenarnya udah lumayan kamu memulai dari situ gitu. Tapi saya rasanya nggak, bahasa kamu tuh nggak ngalir aja gitu. Jadi kamu bilang bahwa film itu memiliki pesan gitu kan, kamu pengen ngomong film itu memiliki pesan, that's great gitu. Jadi di awal kamu pengen ngomongin film itu memiliki pesan, nanti kamu bilang pesan itu terdiri dari verbal dan non-verbal gitu. Nah, kamu masuk ke situ tuh. Nanti habis itu verbal. Nah, analisis nonverbal itu ada beberapa poin, ada hal ini, ada ini gitu. Dan di sini banyak menampilkan, di film ini banyak menampilkan apa tuh hal-hal yang itu. Dan kamu justru kamu lebih banyak memberikan cerita sinopsis dari film itu. Itu sinopsis itu ada di bab 4, gambaran umum objek penelitian. Gitu. Itu ada di bab 4 gitu.
Jadi jangan terjebak sama itu, kecuali ada disinggung sedikit mah nggak apa-apa. Misalnya satu paragraf disinggung dikit, gitu. Satu paragraf terdiri tiga baris aja tuh, 3 baris gitu. Disinggung sedikit nggak ada masalah gitu. Tapi ini mah diceritain semua atau diceritain buat apa dah? Sinopsis mah adanya di gambaran umum objek penelitian itu di bab 4 gitu. Jadi itu simpen kamu untuk nanti bab 4. Nah, karena di sini latar belakang penelitian itu kita pengen bilang kan, kita itu meneliti itu karena apa gitu. Gitu. Kita mulai basa-basinya, kita mulai dari film mengandung besar itu basa-basi itu masih. Itu sama kayak Revi juga nanti bilang film sebagai representasi sosial itu masih basa-basi itu. Jadi Kelvin ngomong film sebagai pesan gitu. Kemudian pesan terdiri dari verbal dan non-verbal. Non-verbal dan verbal di sini menjadi menarik di dalam film ini karena banyak pesan-pesan non-verbal yang itu misalnya gitu. Kemudian kamu jelasin juga tuh berdasarkan 4 kriteria nonverbal dari body language, dari paralangi, ada environment gitu ya. Sini banyak menampilkan ini kamu ceritain ada mas. Nanti baru teridentifikasi tuh masalahnya, baru bisa dirumuskan. Itu. Berikutnya saya ngelihat dari baik rumusan maupun tujuan itu sebenarnya sama. Kamu ngomong ada 1, 2, 3, tapi intinya itu sebenarnya 1. Bener kan? Iya Pak, saya dapat referensi dari temen kayak gitu Pak, dia contoh buat apa namanya pertanyaan gitu, tujuannya apa kayak gitu, mirip seperti itu Pak, 3. Saya makanya bingung kok 3 gitu. Iya, kalau misalnya kamu gini ya, kalau baik Revi maupun Kelvin, kalau memang cuma ada 1 yang pengen digarap, 1 aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Pak? Ya, cuma saya nggak tahu nih buku panduannya. Tapi kalau semiosis itu nggak ada masalah, 1 ya 1 karena dia ntar itunya kan kayak gumpalan bola salju ketika kita telah secara analisis, oh secara visual ini, oh maknanya bisa begini-begini nih gitu. Gitu itu jadi dia kayak gumpulan bola salju, kita tulis 1 aja itu udah ribet. Misalnya kayak kenapa saya pakai kacamata, kenapa saya pakai ini, itu maknanya beda tuh. Bisa kamu ngomongin beda, ini beda, interpretasinya beda tuh. Gitu. Nah, ini dihubungkan dengan secara denotasinya apa, secara konotasinya apa. Itu digarapnya itu. Jadi semiosis itu banyak poinnya. Sore ini pernah ikut semiosis belum? Mata kuliah semiotik pernah belajar? Pernah Pak. Sorry ini Revi ada problem sama itu kamu kayak. Kenapa Pak? Udah belum Pak? Ada error ya? Oke, yang error nih siapa nih ya? Oke. Ya. Ya, jadi kayak gitu. Ya. Jadi kayaknya kalian nggak begitu paham sama semiotik deh. Ya, tapi nggak ada ngawang. Tapi nggak ada masalah karena yang penting tujuannya mau apa gitu. Ini saya belum melihat tujuannya yang jelas, rumusannya juga belum jelas. Tuh. Jadi semiotik itu pisau bedah ya. Jadi setelah kita tujuannya udah tahu, nanti kita bisa membedah apa yang mau bedahnya pakai apa gitu baru bisa ketahuan gitu. Nah kalau sekarang kamu belum mengidentifikasi nih. Jadi kalau ini mah kalau dokter mah kamu belum bisa didiagnosa nih masalah dari penelitiannya gitu, kamu belum mampu mendiagnosa nih gitu. Sementara Kelvin nonverbal aja kadang masih belum tahu. Saya pengen analisis nonverbal, oke nonverbal apa? Ya apa ya Pak? Nanya lagi. Revi juga pasti kesenjangan sosial nggak tahu. Uang film aja nggak tahu jenis-jenis film, ada dokumenter, ada ya. Jadi itu, jadi kamu harus pahami dulu gitu. Nah, Tasya nanti kamu tentang game. Game itu apa? Game itu sebagai bagian komunikasi itu itunya di mana tuh, core-nya di mana gitu. Yang namanya game kan cuma entertainment aja, tapi komunikasinya apa? Mengapa kok game sebagai bagian komunikasi dan bisa ditelah sama mahasiswa komunikasi itu? Coba saya tanya.
Ya, ada fiturnya Pak, buat ngebantu komunikasinya gitu loh Pak. Fitur apa? Fitur kayak mikrofon gitu Pak. Jadi biar mereka bisa saling calling satu sama lain gitu Pak. Berarti kamu pengen ngecek komunikasi antara orang dengan orang gitu. Iya, antar tim itu Pak. Jadi Nah, satu tim ini kan mereka jaraknya berjauhan Pak. nah, untuk bisa menelitinya kamu datangin tim-timnya itu supaya bisa Iya, kenalan gitu. Kenal. iya Pak. Iya saya ada Pak, kenalan Pak, temen. Oh, gitu. Nah, itu bisa Iya. terhubung kemudian sama tim-tim yang dunia cyber itu. Ya Pak, saya cuma pengen tahu cara mereka mempertahankan komunikasinya itu gimana. Kan mereka nggak kenal Pak. Hmm. Nggak mungkin langsung akrab gitu Pak. Di dalam, kan itu random mainnya Pak. Ah, Di ini dalam kelas. Tasya menarik nih, udah kelihatan sebenarnya arah kamu sebenarnya kayak gimana. Lebih kepada komunikasi organisasinya tuh. Bagaimana mengorganisasikan itu. Komunikasi organisasi kamu ya? Di dalam. Kelompok Pak. Oh, Tapi saya masukinnya kelompok. oke. Great, betul. Itu kelompok, betul. Komunikasi Iya Pak. kelompok di dalam game gitu. Nanti kamu bisa kajiannya etnografi virtual. Iya Pak, komunikasi visualnya ya Pak ya. Terus etnografi virtual. Jadi kamu boleh mulai baca dari sekarang etnografi virtual. Nah, part dari etnografi virtual itu ya bukan semiotika ya. Jadi ya semiosis ada di situ. Kemudian kamu baca etnografi virtual bukunya Ruli Nasrullah. Yang simple ya. Itu bukunya Ruli Nasrullah. Tasya boleh dicatat itu bukunya Ruli Nasrullah. Nah, Revi, Kelvin, jangan dulu untuk cari semiotika atau apa gitu karena nanti bisa jadi pisau bedahnya berbeda. Tasya tadi udah kelihatan arahnya makanya saya udah kasih itu aja tuh jalurnya tuh. Nanti bukunya apa, itunya apa ya. Ini Tasya etnografi virtual itu hal baru ya. Metode penelitian yang baru gitu ya. Dan ketika kamu bisa menelaah itu, jadi nanti etnografi virtual itu terdiri dari mikro dan makro gitu. Mikro itu simple saja penelitian yang mikronya, makronya besar gitu. Nanti bisa sampai berkomunikasi sama dia, kamu bisa menjadi bagian dari dia gitu Tasya. Gitu. Tapi semuanya di dalam ruang virtual gitu. Nggak bisa tuh untuk kalau misalnya mau ketemuin orang itu boleh dan memang itu perlu gitu. Nah, penelitian semiosis yang film yang kayak gini itu sebenarnya Kelvin itu nggak ada masalah misalnya analisis ini dan persepsi masyarakat gitu. Waktu itu kan kamu ada persepsinya ya. Iya Pak, saya Iya. mau meneliti itu Pak. Semiotika bisa menggunakan itu, tapi pertama kamu akan ngabisin waktu. Yang kedua, kalau nanti misal pakai pisau bedahnya semiotik gitu, PR-nya nanti yang menguji bisa paham nggak? Karena nggak semua gini ya. Penguji itu ada yang memahami gini. Semiotika itu ranahnya di message yang kemarin saya jelasin tuh Kelvin. Nah, bagi dia tuh yang neliti message aja nggak usah itu. Ada yang kayak gitu tuh. Gitu. Tapi sebenarnya semiotics tuh bisa menggunakan apa yang Kelvin itu. Makanya untuk menghindari hal itu Kelvin, ya itunya resipinnya udah hilangin aja gitu. Jadi interpretasi pribadi aja. Nanti semiotik sebagai teknik analisis. Tetapi nanti kita lihat dulu tujuannya nanti apakah menggunakan semiotik atau tidak harus pakai semiotik gitu. Gitu ya. Apa nanti tiba-tiba kamu lebih tepatnya pakai framing bisa saja gitu. Gitu. Ya. Oke. Kelvin bisa dipahami? Ada pertanyaan? Revi ada pertanyaan? Cukup Pak. Nggak ada Pak. Cukup. Nggak ada Pak. Tasya ada pertanyaan? Tidak Pak. Oke, Francisca yang baru gabung, coba ditampilkan videonya.
Lo gelap banget. Kamu lagi Iya Pak, karaokean? gelap Pak lampu. Enggak, lagi di kamar. Oh. Kenapa dimatiin atuh lampunya? Lampu hanya harus Pak. Hah? Cuma lampu tidur yang nyala. Kenapa atuh, kan ini baru jam 9 gitu. Iya. Kamu udah mau ngajak Ini- tidur, saya masih belum mau tidur. Enggak Pak, emang lampunya nggak nyala. Oh gitu. Oke, Francisca, kamu baru gabung dan kamu tadi sempat WhatsApp saya private ya? PM ya? Enggak Pak, belum. Itu siapa ya berarti ya? Yang ada Oh ini Pak, kayaknya si namanya Queenie Pak. Queenie. Ada temen. Iya namanya Queenie. Suruh langsung masuk aja tuh. Gitu. Iya Pak, nanti saya kabarin. Ya jangan, jadi langsung masuk aja. Kemudian jangan lupa sapa-sapa di situ gitu loh ya. Ini Francisca nggak sapa-sapa nih, tiba-tiba langsung masuk gitu. Iya Pak, maaf Pak. Oke, Francisca sudah dapat SK untuk bimbingan? Iya Pak. Udah dapat SK untuk bimbingan? Udah dikasih tahu kalau bimbingannya Bapak, tapi saya nggak tahu. Gini ya, saya akan memulai bimbingan itu apabila ada SK. Dan yang kedua, apakah kamu udah ngambil mata kuliah skripsi? Kalau skripsi saya belum ambil Pak. Nah, ini masalahnya sama nih sama Tasya nih. Kamu udah ngambil total, udah ngambil berapa SKS kamu? 122. Sampai semester lalu, sama semester lalu ya, bukan yang semester sekarang loh Iya, ya. semester lalu. Semester lalu total 122 gitu. Iya. Kok Tasya cuma 116? Tasya jauh banget. Berarti kamu ada dua mata Pak. kuliah. Dua mata kuliah Iya, belum Pak, ada diambil. Oke Pak, iya benar Pak. Oh gitu. Oke, Francisca. Kamu kira-kira mau penelitian arah mana? Ini tapi saya belum akan membimbing kamu ya. Saya akan tunggu SK dan juga kepastian itu. Tasya juga nanti akan mencoba untuk kepastian. Oke. Jadi jadilah wanita, karena wanita itu biasa menyukai kepastian bukan kemungkinan gitu ya. Kalian kan wanita. Boleh Pak, boleh. Jadi kalau laki-laki bilang mungkin nanti kita bisa bersama, udah jangan didengerin karena nggak pasti. Tinggalin aja Pak. Nah, fakultas juga kalau kayak gitu tinggalin tuh. Nah, kami butuh kepastian. Kami butuh kepastian gitu. SK-nya mana, terusnya apakah betul kalau cuma 122 udah bisa langsung skripsi gitu. Sementara kamu kan KRS-nya belum ngambil skripsi gitu. Nah, oke. Ya. Oke, Francisca mau penelitian tentang apa? Meneliti tentang representasi maskulinitas boyband, Pak. Representasi maskulinitas boyband. Emang ada boyband yang maskulin ya? Ada, Pak. Kenapa kamu pengen ngelihat maskulinitas itu? Waktu itu kepikiran itu, Pak. Gitu. Apakah lebih banyak boyband yang feminim gitu ya? Jadi kamu pengen cari maskulinnya yang mana gitu? Presentasi maskulinitas boyband. Berarti kamu akan meneliti boybandnya? Langsung ketemuan sama mereka? Video klip. Enggak, Pak. Video klip apa saya? Video klip. Dari video klip bisa ngelihat maskulin gitu ya? Ya, itu konsep maskulin itu apa gitu? Maskulin itu ya konsep maskulinitas itu yang harus kamu pahami, konsep maskulinitas. Ya sudah,
Shirley saya lihat sih belum memiliki itu yang ajak ya. Mau kemana? Baru ditanya gitu langsung bingung. Padahal sih nggak ada masalah. Maskulin itu ini gitu. Jadi kamu berani argumen gitu ya. Oke, Revi pertama ngambil judul penelitiannya oke. Bukan oke, judul penelitian. Objek penelitiannya artinya film yang orang jarang tonton. Nah, Kelvin ini PR nih Kelvin. Kamu meneliti yang orang tonton tuh. Kayaknya banyak ada yang nonton Now You See Me deh. Gitu. Iya, Pak. Kalau saya sih mendingan saya tonton film Paris supaya orang nggak nonton. Enggak, ini sih strategi supaya apa sih namanya bagaimana mengelabui penguji nanti. Saya juga ajarin juga lah kayak gini nih. Tapi sebenarnya bukan itu sih. Penguji pasti memiliki kemampuan bisa memahami meskipun dia tidak pernah nonton filmnya gitu. Itu dia pasti memiliki kemampuan itu. Tetapi kan kita ada step di mana aman gitu. Misalnya gue nonton film Perancis, lu nggak pernah nonton kan film Perancis gitu kan. Gitu. Nah ini Revi film Turah apa Turah gitu kan. Orang nggak tahu gitu. Jadi kita bisa cari objek-objek yang emang gitu. Kedua, baik Kelvin maupun Revi nih, coba dicek apakah ada yang sudah meneliti itu gitu. Penelitian-penelitian serupa, objeknya ada nggak yang sama gitu. Kalau objeknya ada sama, tetapi tadi dia akan meneliti representasi kesenjangan sosialnya nggak gitu. Jadi kalau misalnya ada objeknya sama gitu, tapi itunya berbeda, kamu save gitu. Kelvin juga sama gitu. Oh ternyata dia menganalisisnya ada yang meneliti Now You See Me 2 gitu ya. Tapi dia bukan analisis nonverbal gitu ya. Gitu. Itu kamu save gitu. Jadi kalau ada objek, kalau saran saya sih kalau ada film lain gitu. Lain. Kayak saya sering nonton film Spanyol, film Perancis saya tonton gitu. Kalau tiba-tiba ada yang sama gimana, Pak? Itu kamu harus bukan tiba-tiba ada yang sama, kamu harus ngecek Iya, kalau ya. misalnya Kamu udah ada yang sama? belum ngecek sih, Pak. Saya baru nyari referensi dari skripsi yang ada di kampus. Yang ada di kampus aman, nggak ada? Aman, nggak ada yang di kampus. Tapi saya sekarang, belum nyari jurnal-jurnal atau di luar gitu. Ya, baik jurnal ataupun skripsi ya, baik di seluruh kampus di Indonesia, gitu ya, bahkan di dunia loh, gitu, bahkan di dunia. Tapi kalau Turah kemungkinan kan yang nonton orang Indonesia, gitu. Nah, Now You See Me nih, Now You See Me 2 nih, yang nonton siapa aja nih, gitu, gitu ya. Makanya cintailah produk Indonesia. Jurnal-jurnal gitu, Pak. Ya, jadi kamu harus lihat, ngecek apakah itu sudah diteliti sama orang, gitu. Jadi kalau udah diteliti sama orang, otomatis penelitian kamu terdowngrade, gitu. Nggak kepake tuh, gitu. Nanti juga saya akan, jadi jangan sampai kamu udah capek buat sampai bab 3 tiba-tiba udah ada yang sama. Rombak lagi itu total, gitu ya. Tasya juga sama nih, penelitian kamu bagus, tetapi hal kayak gitu itu sepertinya udah ada yang meneliti gitu. Nah, sekarang kamu yang harus ditentukan gamenya game apa gitu ya, supaya aman ya, gamenya game apa. Kedua, metodenya tadi kalau etnografi virtual sejauh yang saya tahu ini masih belum banyak yang pakai gitu, kecuali yang S2 pakai gitu. Nah, jadi metodenya makanya saya arahin tadi ke situ. Etnografi virtual. Gitu. Tapi Pak, saya udah ngecek rata-rata pada ngeliat perilakunya. Bukan komunikasi. Iya, perilaku itu kan ada sisi komunikasi. Kayak neli.
perilaku mereka di dunia real sama di Oke. aplikasinya Makanya nanti di fokus penelitiannya kamu juga harus tentukan arahnya, gitu ya. Dan make sure di game itu game yang berbeda gitu. Ya, gamenya. Soalnya penelitian yang kayak gini, kayaknya udah banyak, nggak mulai dari tahun 2010 udah banyak. Itu yang penelitian tentang game. Dulu teman saya itu meneliti tentang identitas diri di dalam game. Gitu. Jadi dia melihat ternyata orang yang meneliti identitas itu di realistisnya itu dia nggak dipakai. Nggak dipakai maksudnya gini. Jadi dia nggak dihargai, makanya dia menjadi punggawa di game, dihargai di game. Jadi itu identitas diri dia muncul sebagai pemenang. Nah itu kayak gitu. Nah mungkin yang kamu maksud bagaimana berjejaringnya kan? Dia cuma neliti komunikasinya doang Pak. Nah tuh komunikasinya doang itu gimana? Ya cara mempertahankan gitu loh Pak. Ya mempertahankan itunya. Biar mereka bisa menang tuh gimana? Kan nggak mungkin semuanya bisa diajak komunikasi Pak. Rata-rata. Ya dulu gini ya. doang. Penelitian dulu tuh tahu nggak? Kamu ada istilah kopdar, kopi darat. Zaman dulu tuh ada MiG 33, tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada Nimbus. Nah kamu nggak pernah melewati masa itu gitu. Saya kan melewati masa itu gitu. Saya melewati masa itu di mana dulu tuh ada istilahnya apa sih namanya, chat message apa ya, lupa saya namanya. Jadi zaman dulu tuh SMS itu kan mahal gitu. Kemudian ada sebuah aplikasi gitu ya, ada beberapa aplikasi yang untuk chat untuk SMS itu dia 200 per hari gitu. Nah dulu itu SMS itu 200 per sekali kirim gitu. Dulu sekali kirim SMS 200 kan jebol kan duit kita gitu kan kalau kita mau balas SMS. Ya, kemudian akhirnya provider itu menghadirkan yang apa sih SMS itu paket SMS berapa minggu, paket SMS berapa bulan. Nah, di satu sisi gitu akhirnya ada aplikasi yang swasta itu kayak namanya MiG 33, ada yang namanya Nimbus, sudah itu 200 per hari. Wow, itu bebasnya. Disitulah orang akhirnya pada bisa komunikasi gitu ya, kenalan jadian, nggak pernah ketemu tapi jadian gitu. Itu lucu gitu. Ada ceritanya Pak. Nggak pernah ketemu tapi jadian gitu. Terusnya lu punya cewek berapa, punya cowok berapa? Gua sampai 14, gua sampai 30, tapi nggak pernah ketemu. Karena imagine. Jadi itu menghibur para jomblo pada saat itu. Dan disitulah hadir gitu ya. Jadi saya bilang waktu itu mulai itu hadir itu di tahun 2008-an tuh. Makanya penelitian ke arah itu udah pasti ada gitu. Artinya kan bagaimana menjalin komunikasi di dalam ruang itu gitu. Terusnya kok bisa menjadi pertemanan. Itu sampai ngebuat komunitas. MiG 33 community. Wah, akhirnya dia kopdar, kumpul, ketemu gitu. Segala macam. Gitu. Kumpul, ketemu, kemudian ngebuat event. Sampai ada yang ngebuat event tuh. Gitu. Kalau sekarang sih mungkin yang mirip-mirip kayak gitu Kompasiana. Tahu Kompasiana? Iya. Dia cuma Kompasiana itu ketemu orang-orang yang suka nulis artikel gitu. Kemudian dia kumpul kopdar gitu, kemudian dia ngebuat event, ada event Kompasiana nah, kayak gitu. Jadi itu mirip kayak gitu. Nah, dulu tuh sampai dari situ akhirnya berkembang tuh ada Camfrog.
pernah mungkin tahu istilah Camfrog. Ada yang tahu Camfrog? Nah, Camfrog itu nggak cuma chattingan gitu, tetapi dia Camfrog itu bisa ngeliat video call gini nih, video gitu. Jadi ada video, wah di situ ada yang jadi moderatornya, kenalan gitu, ada kalau ada cewek bening masuk langsung wah kalau gitu. Kemudian yang moderatornya itu nyajiin musik segala macam, itu langsung begitu aja, jadi aja gitu. Yang kuat yang menang. Kamu pernah main Hago nggak? Pernah. Hago tuh sekarang tuh kalau nggak salah ada ini ya. Ada yang chat itu, ada yang chat. Iya. Itu. Jadi dia ngebuat room, yang ngebuat roomnya jadi moderatornya kan gitu. Iya, nah itu mirip tuh kayak dulu gitu. Itu kayak dulu gitu. Dan kalau Hago itu jadi games ya, kemudian kita main yuk, kita itu yuk, kita ngadu yuk bareng yuk. Terusnya ada yang ketemuan dari Hago. Gitu. Mirip-mirip dengan banyak deh. Jadi yang Tasya harapkan penelitian ke arah itu udah banyak. Gitu. Itu udah banyak. Saya yakin udah banyak. Apalagi cuma pengen bagaimana komunikasi dalam grup itu menjadi intens. Kan gitu kan? Iya. Ya, terusnya mungkin ada kopdarnya atau apa, ada itunya, kan gitu kan arahnya. Itu aku yakin udah banyak. Tinggal bagaimana nanti kamu pilihnya gamesnya yang anti mainstream ya. Anti mainstream. Saran saya sih kalau kamu tahu nggak kamu Bitcoin? Apa Pak? Aplikasi Bitcoin? Bitcoin. Bitcoin. Jadi itu yang menggantikan uang. Oh, kayak GoPay gitu ya Pak? Nggak different, dia kayak main investasi tapi tanpa duit. Gitu. Nah, itu menarik tuh, dan itu bisa menjalin rekanan dan segala macam. Gitu. Tapi it's okay kalau kamu nanti yang games, tentukan gamesnya apa yang terusnya. Ganti game aja ya Pak? Ya kalau kamu gamesnya apa? PUBG ya? Iya, PUBG. Kayaknya udah banyak deh, Tasya. Coba deh kamu cek PUBG. Kalau Hago nggak banyak yang teliti Hago aja. Game-game ece-ece tapi banyak banget. Dulu saya sempet berapa bulan ya saya main Hago. Pas semenjak ini aja apa sih yang masuk tuh, waduh, anak di bawah umur mau males. Gitu, jadi nggak asik gitu, karena saya di situ cuma main catur aja. Dan yang main catur rata-rata bukan yang selevel gitu, jadi kagak males gitu. Kayak gitu ya Tasya. Iya Pak. Revi mungkin kemungkinan save, tapi nanti cek lagi objek penelitiannya apakah sudah pernah diteliti sama orang. Kalau Kelvin ini PR, karena objek yang penelitiannya ini banyak banget pasti yang nonton di sini 2. Gitu. Ya. Kalau kamu gini ya. Sekarang ada film-film baru, menutup kemungkinan nggak untuk kamu teliti film baru? Kelvin. Bisa sih Pak, tapi kalau saya nonton filmnya juga Pak.
Saya dulu ada film Jarang apa yang film film gitu. Saya dulu ada film apa ya? Yang bisa kamu telah. Saya baru nonton film Mulan dan 2026. Nah, itu kamu tapi 2026 nggak begitu menarik. Tapi nggak begitu menarik itu gampang gitu. Maksudnya aman tuh. Ya. Gitu. Kalau Mulan bagus. Tapi ya bagi saya jalan ceritanya nggak terlalu cepat. Gitu. It's okay Kelvin gitu ya. Pastikan penelitian kamu nggak pernah diteliti orang lain. Oke. Oke semuanya ya cukup sampai di sini kali ya. Iya. Baik, Pak. Oke selamat weekend ya. Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke.